Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Waalaikumsalam, siang Bu. Oke. Untuk materi minggu ini, sebelum kita minggu depan UTS ya, akan saya jelaskan terkait dengan use case diagram. Kemarin minggu lalu saya menjelaskan fishbone diagram ya. Nah, untuk fishbone diagram nanti mungkin akan saya minta untuk dipresentasikan beberapa kelompok sebelum kalian mengerjakan untuk use case diagramnya. Jadi use case diagramnya dikumpulkan minggu depan sebelum UTS. Enaknya berarti di hari Senin itu gimana? Kalau misalnya nggak ada jadwal UTS, itu kan seharusnya kita kuliah itu kan di Senin jam 7 pagi kan. Karena saya yang pindah, maka perkuliahannya jadi hari Rabu jam 10.20. Nah, saya nggak tahu jurusan nanti akan ada jadwal UTS atau tidak, tapi saya jaga nih kalau UTS-nya di hari Senin. Jadi untuk use case diagram, tugasnya dikumpulkan di hari Senin. Nggak perlu dipresentasikan karena di minggu depan itu kita sudah masuk di UTS. UTS-nya esai, ya esai. Kemudian saya nanti akan memberikan studi kasus dan saya minta kalian untuk menggambarkan diagram-diagramnya. Untuk soalnya akan saya upload di Vinesa atau di Google Classroom, mungkin nanti saya juga belum tahu. Kemudian waktunya selama 2 SKS ya, sama seperti jam kuliah. Jadi kalau misalnya nanti di Google Classroom atau di Vinesa, ya pengumpulan atau submitnya juga langsung di situ. Jadi kalau misalnya di luar dari jam yang telah saya set, ya nilainya nggak akan sama dengan yang on time, gitu ya. Oke, sekarang materi terkait dengan use case diagram. Dari yang saya catat kemarin ya, untuk kelompok-kelompok yang presentasi itu yang belum presentasi adalah kelompok 3, 9, dan 10. Untuk kelompok 3, 9, dan 10, hari ini tolong dipersiapkan untuk presentasi fishbone diagramnya. Ya. Kemudian nanti setelah UTS, nanti kita akan kembali lagi mulai dari nol, jadi kelompoknya sudah presentasi semua sehingga adil. Oke, saya share screen. Ya, use case diagram, saya rasa kalian sudah familiar ya dengan use case diagram. Di mata kuliah rekayasa perangkat lunak juga biasanya dapat use case diagram ini. Jadi use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem atau aktor ya dengan kasus atau use case yang disesuaikan dengan langkah-langkah atau skenario yang telah ditentukan. Gitu ya. Jadi use case diagram atau use case itu salah satu hal atau diagram yang memang penting dalam kita melakukan analisis perangkat lunak, gitu ya. Jadi dia dibutuhkan utamanya ketika requirement model. Nah, ini adalah lambangnya, gitu ya. Ini ada aktor, ada catatan, ada use case-nya, gitu ya. Terkadang itu berbentuknya lebih ke oval ya. Jadi dia tidak lingkaran sempurna tapi oval dan relasi-relasinya gitu ya. Biasanya kalau bikin use case diagram pakai apa kalian? Kalau sudah pernah bikin? Sudah pernah buat belum? Belum pernah buat, Bu. Oh, belum pernah buat. Oke. Tapi saya rasa bisalah di Google ya dicari aplikasi untuk membuat use case diagram. Saya lupa karena saya sudah lama sekali tidak membuat use case diagram.
Tapi saya rasa ada dan itu free. Gitu. Kemudian, nah ini ya. Jadi use case diagram itu kan menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user, aktornya, gitu ya. Dia memfokuskan pada proses komputerisasi, menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Use case menggambarkan proses sistem, yaitu kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Dan di garis bawahi, di sini adalah memfokuskan pada proses komputerisasi. Jadi untuk proses yang manual, itu tidak digambarkan di use case diagram. Nah, ini contohnya. Ya. Ada aktor konsumen dan ada aktor kasir. Konsumen bisa melakukan pembelian barang. Konsumen bisa melakukan pembayaran. Tapi kasir juga bisa melihat barang apa saja yang dibeli oleh konsumen. Kasir yang menentukan berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen, gitu ya. Jadi bisa ada di dua sisi, gitu ya. Apabila memang kegiatannya itu sama atau skenario-nya itu sama antara kedua aktor itu. Gitu. Nah ini kenapa kok dicoret? Ini adalah contoh yang salah ya. Nah di sini kan kalau di kiri kan di sini kasir digambarkannya. Kasir menjual barang, kasir terima bayaran. Konsumen menjual barang, konsumen menerima bayaran. Jadi kurang tepat kata-katanya. Jangan berisik. Ayo, jangan berisik. Begitu, oh, maaf. Begitu juga yang di sini. Kata-katanya sudah benar, akan tapi peletakan aktornya itu terbalik, gitu ya. Secara umum, use case adalah pola perilaku sistem atau urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Use case diagram terdiri dari use case, aktor, relationship, system boundary boxes, ini opsional, dan package, ini juga opsional. Jadi yang harus wajib AIN ada itu si use case, aktor, dan relationship-nya. Relationship-nya itu ya yang garis panahnya itu, aktor adalah orangnya, use case itu adalah skenario yang ada di dalam lingkaran atau oval itu. Gitu ya. Jadi use case itu harus urut gitu. Siapa yang melakukan hal pertama kali, gitu ya. Misalnya di sini kan digambarkan, berarti saya anggap ini adalah sistem jual beli barang, gitu ya. Kalau konsumen tidak membeli barang, maka kasir tidak akan bisa mengenerate pembayaran, gitu ya. Maka yang ada di sebelah kiri adalah konsumen, gitu. Kira-kira seperti itu. Use case dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Use case diberi nama yang menyatakan hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Use case dinotasikan dengan gambar, yaitu horizontal ellipse. Use case biasanya menggunakan verb. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi. Letakkan use case utama Anda pada pojok kiri atas dari diagram. Use case diagram tidak terpengaruh urutan waktu, meskipun demikian supaya mudah dibaca perlu penyusunan use case. Ya, jadi menurut saya aktor yang melakukan pertama kali itu berada di kiri. Gitu ya, baru akan direspon oleh aktor yang ada di sebelah kanan apabila memang skenarionya sama. Tapi kalau skenarionya berbeda, maka tidak bisa meletakkan aktor di kanan dan di kiri. Kita harus membuat skenario lagi dengan aktor yang berbeda. Nah ini tadi notasi yang kotak itu adalah catatan ya. Jadi seperti gambar notes, seperti gambar notes di mana-mana sih, di sticky note juga seperti itu bentuknya.
Ya, ini contoh lagi. Nah, ini nasabah, ini aktornya ya. Berarti ini saya bayangkan adalah sistem bank, ya, sistem informasi perbankan. Nasabah yang pertama, dia bisa buka rekening, ya. Kemudian dia melakukan penyimpanan uang dengan catatan atau dengan notes gitu ya. Penyimpanan uang harus di atas 200.000 atau istilahnya minimal kita deposit itu 200.000. Kemudian nasabah bisa mengambil uang dan nasabah bisa menutup rekening. Nah, kenapa yang di sebelah kanan itu salah, Bu? Salah karena dia tidak urut. Gitu ya. Jadi di situ digambarkan nasabah bisa tutup rekening, bisa simpan uang, bisa buka rekening, dan bisa ambil uang. Kalau menurut saya, akan lebih mudah untuk dipahami ketika kita memang mengurutkan apa yang bisa aktor itu lakukan dari awal dia interaksi dengan sistem. Kalau dari awal dia memang belum punya rekening, ya otomatis dia harus buka rekening. Masa di awal dia tiba-tiba udah tutup rekening padahal dia juga belum punya rekening di situ, itu kan istilahnya. Jadi harus dilakukan secara urut, lebih afdol dan lebih mudah untuk dipahami. Itu kalau misalnya semuanya itu dilakukan secara urut sesuai dengan apa hal pertama yang dilakukan aktor atau interaksi aktor dengan sistem. Oke, aktor use case diagram. Aktor menggambarkan orang, sistem atau eksternal entitas atau stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan noun. Noun itu berarti kata benda ya. Kalau yang verb tadi, si use case itu atau skenario itu kata kerja. Verb soalnya ya. Aktor digambarkan dengan gambar stick figure atau dengan gambar visual. Gambar stick figure itu yang di sebelah kiri yang biasanya umumnya kita lihat ya, yang kayak boneka jelangkung ini ya, tapi dia adalah stick figure nama kerennya. Atau bisa digambarkan seperti grafis itu dan atau itu dan lain-lainnya, gitu ya. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Jadi tidak ada interaksi aktor ke aktor dalam use case diagram. Tapi interaksinya adalah aktor ke skenario, ya, gitu. Kemudian, nah, kalau kita mau menulis, menggambarkan aktor itu bukan user atau digambarkan sistem, kita harus menuliskan dia seperti ini penamaannya nih, seperti yang indikasi apa ini ya, buka kurung sistem, tutup kurung itu penulisan untuk aktor yang dinyatakan dia adalah sebuah sistem, gitu ya. Jadi misalnya ini, aktornya adalah sistem keuangan, maka penulisannya beda dengan yang tadi contoh sebelumnya, yaitu aktor user atau nasabah. Gitu ya, di sini digambarnya seperti itu. Kemudian ada juga aktor yang bernama time, yang mengindikasikan schedule event, suatu kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan. Nah, ini juga digambarkannya seperti ini. Jadi keterangannya dia adalah time, gitu ya. Tapi sepertinya untuk case kalian, saya baca proposalnya, apa ya, tidak banyak gitu ya, yang aktornya itu adalah time gitu. Mungkin bahkan tidak ada. Ya, kalau sistem kemungkinan masih ada, tapi umumnya adalah user, gitu ya aktornya. Nah ini, letakkan aktor utama Anda pada pojok kiri atas dari diagram, seperti yang saya tadi bilang. Jadi interaksi pertama dengan sistem. Kalau nasabah nggak buka rekening, teller kan juga nggak ngapa-ngapain gitu loh istilahnya. Ya, jadi letakkan aktor utamanya di sebelah kiri. Aktor jangan digambarkan di tengah-tengah use case seperti ini. Ya, tidak bisa, tidak boleh. Ya, jadi memang hanya ada di kiri dan di kanan. Kalau yang kiri berarti dia adalah aktor utama yang kita gambarkan.
Aktor yang sebelah kanan itu adalah aktor yang menerima feedback dari aktor pertama yang kita gambarkan. Ya, ini contohnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada asosiasi, ya ada atau relasi, gitu ya. Ada association antara aktor dan use case, association antara use case, generalization atau inheritance antara use case, dan generalization atau inheritance antara aktor. Association bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Association digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat di dalam use case. Nah ini, association antar aktor dan use case. Ujung panah pada association antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasi aliran data. Jadi kalau di use case diagram itu memang kita akan membahas interaksi antara user dan sistem, ya, sistem komputer. Di awal tadi sudah dinyatakan. Jadi kalau manual tidak digambarkan dengan use case diagram. Sebaiknya gunakan garis tanpa panah untuk association antara aktor dan use case. Association antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem Anda. Gitu. Jadi kalau yang tanpa panah itu berinteraksi langsung dengan sistem, tapi kalau yang menggunakan panah terbuka itu berinteraksinya secara pasif. Gitu ya. Termasuk dalam use case lain, biar pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Gambarkan association dalam buka kurung include tutup kurung secara horizontal. Tanda panah terbuka harus terarah pada sub use case, tidak boleh aktor dihubungkan pada use case included. Oke. Jadi gini. Ya, dalam include itu kan artinya adalah termasuk gitu ya. Nah, penggambaran atau penulisan use case include itu digambarkan seperti ini. Ya. Digambarkan dari user berinteraksi dengan skenario di pertama yaitu membuka rekening gitu ya. Nah, di dalam membuka rekening itu juga ternyata termasuk dengan menginputkan catatan data pribadi gitu ya. Jadi dia include catatan data pribadi. Selain menuliskannya seperti ini, bisa juga dituliskannya seperti ini. Berarti kalau ini nasabahnya berinteraksi pasif ya dengan buka rekening karena dia mempunyai panah terbuka. Gitu. Nah, sedangkan ini berinteraksi secara aktif dengan rekening. Kemudian di dalam buka rekening juga terdapat catatan pribadi secara interaksinya secara pasif. Kan gini loh istilahnya, otomatis kalau kita buka rekening itu kan pasti akan dicatat data pribadi kita. Gitu ya. Kalau tadi yang berdasarkan catatan itu adalah kewajiban kalau kita mau menabung. Gitu ya. Jadi kita harus menyetor minimal 200.000 tadi yang di awal. Nah, kalau included ini, ya secara tidak langsung memang ketika membuka rekening, catatan data pribadi kita itu pasti akan diinputkan dalam sistem. Nah, ini penggambarannya yang benar adalah yang ini dan yang ini, gitu ya. Yang lainnya salah. Kemudian extend, kalau yang tadi adalah include, yaitu perluasan dari use case lain jika kondisi atau syaratnya terpenuhi. Kurangi penggunaan association extend ini, terlalu banyak pemakaian association ini membuat diagram sulit dipahami. Tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case. Gambarkan association extend secara vertikal. Picture extending use case below then base or parent use case. Tidak boleh aktor dihubungkan pada use case extend. Sama tadi seperti yang use case include
ya, itu juga nggak boleh aktor itu langsung ke use case include gitu. Nah, maksudnya apa Bu bedanya? Bedanya extend sama include. Kalau di sini nasabah secara aktif berinteraksi dengan sistem untuk membuka rekening. Di dalam membuka rekening itu ternyata bisa istilahnya diperpanjang, bukan diperpanjang, diberkelanjutan untuk membuka deposito juga. Beda dengan tadi yang include. Kalau include itu kita membuka rekening, otomatis data kita itu juga semuanya akan diinputkan, gitu ya. Tapi kalau extend, belum tentu orang buka rekening, buka deposito, gitu ya. Kalau saya, daripada kita menuliskan extend seperti ini, sebentar saya sambil ngecas, saya lebih suka si buka deposito ini ada di ada di skenario interaksi aktor dengan use case-nya daripada di extend seperti ini. Karena di sini tadi juga dinyatakan kurangi penggunaan association extend akan membuat diagram sulit dipahami. Menurut saya juga iya. Kenapa harus istilahnya bisa di breakdown sendiri, kenapa harus disambung-sambungkan gitu kalau menurut saya. Sama seperti yang kemarin saya minta kalian untuk membuat flow diagram ya, kan saya minta tolong setiap fitur kalian buatkan flow diagramnya sendiri-sendiri. Karena kenapa? Karena kalian itu masih belajar gitu, jadi akan lebih mudah dipahami dan kalian akan lebih nyambung, akan lebih nyantol, akan lebih ingat dalam jangka panjang. Itu apabila kita belajar satu-satu dari fiturnya. Itu walaupun misalnya fitur view profil sekolah dan view struktur organisasi sekolah kan sama, Bu. Iya, memang sama. Tapi kan jalannya itu keterangannya berbeda gitu. Tapi di situ kalian akan memahami daripada dalam satu sistem itu bisa apa, bisa apa, bisa apa, bisa apa. Gitu. Nah, di use case diagram ini pun sama. Setiap aktor tolong di breakdown sendiri-sendiri apa-apa saja interaksi yang dia lakukan dengan sistem gitu. Jangan suka menggabung-gabungkan gitu. Nanti akan lebih sulit dipahami. Seperti itu. Nah, ini ada yang dua terakhir. Generalization, inheritance antar use case dan antar aktor. Generalization inheritance digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Harus digambarkan secara vertikal. Vertikal itu berarti tegak lurus. Generalization inheritance antar use case dibuat ketika ada sebuah keadaan yang lain atau perlakuan khusus. Inheriting use case di bawah base atau parent use case. Gitu. Nah, ini digambarkan interaksi skenario bayar gitu ya. Dari skenario bayar itu ternyata ada skenario pembayaran khusus. Jadi ini bisa disambungkan dengan skenario bayar tapi menggunakan panah tertutup. Ya. Kemudian kalau generalization inheritance antar aktor dibuat ketika ada sebuah aktor baru terbentuk dan mempunyai atribut dan metode yang sama dengan aktor yang sudah ada. Inheriting aktor di bawah base atau parent aktornya seperti ini. Jadi dari pembayaran tadi terdapat perluasan yaitu pembayaran khusus atau perlakuan khusus gitu ya, yang mana aktornya juga khusus. Gitu ya. Kalau misalnya pembayaran itu hanya bisa dilakukan nasabah biasa, mungkin kalau yang pembayaran khusus itu dilakukan oleh nasabah prioritas, gitu, misalnya kayak gitu. Jadi istilahnya parent-nya tetap nasabah untuk aktor, begitu juga untuk use case, parent-nya tetap bayar. Kemudian ada perlakuan khusus untuk di use case ada pembayaran khusus dan untuk di aktor adalah nasabah khusus. Gitu ya.
Seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau menurut saya, karena kita ini masih belajar, lebih baik nasabah dan nasabah khusus itu dibedakan. Misal, kalau memang dia nasabah khusus, seharusnya ada ada skenario yang tidak ada di nasabah biasa, gitu ya. Atau nasabah khusus bisa meng-cut beberapa interaksi atau skenario yang yang ada di nasabah biasa. Gitu. Kalau menurut saya, jadi ini kasus khusus kalau memang dia adalah plek-ketiplek gitu ya, sama persis gitu. Gitu. Jadi silahkan kalian identifikasi ya, kalian analisis sistem kalian, aktornya itu siapa saja, kemudian bisa apa aja gitu ya. Kalau memang mempunyai aktor yang sama persis gitu ya, dia jelaskan juga kenapa kok dia sama persis gitu, misalnya besok kalau saya minta untuk dijelaskan. Nah, sudah habis. Jadi itu untuk use case diagram. Dia mau ditanyakan? Oh ya, untuk UTS-nya insya Allah presensinya nanti akan disediakan. Kalian kemarin UAS di semester kemarin presensinya pakai apa? Siakadu? Siakadu bukan? Halo? Halo guys, kalian di sini? Halo? Halo Bu. Iya. Untuk semester kemarin UAS Pakai Google Form. Oh, pakai Google Form ya? Oke. Nah, untuk Ya kalau nggak gitu manual. Kemungkinan untuk yang UTS saya akan menggunakan presensinya di Siakadu ya. Jadi nanti akan otomatis terinput di minggu ke-8. Jadi, tapi memang ini belum disosialisasikan karena saya kebetulan anti PPTI juga. Jadi kemarin memang ada permintaan seperti itu. Jadi kalian nanti login seperti biasa di Siakadu, nanti ada menu presensi UTS. Seharusnya kalau kalian dari semester kemarin sudah menggunakan, karena memang sudah digunakan waktu UAS, nggak sulit kok gitu. Dan gini masalahnya, kalau nanti kalian lupa presensi gitu ya, sampai 24 jam atau melebihi dari tanggal kita melaksanakan UTS, saya nggak bisa ngikutin nilai kalian. Gitu. Nilai UTS kalian itu otomatis akan di-blok. Gitu. Makanya jangan sampai lupa untuk presensi. Begitu nanti juga UAS juga sama seperti itu. Kalau bisa, sebelum kalian memulai mengerjakan soal, pastikan sudah presensi terlebih dahulu. Gitu ya. Saya juga akan standby gitu ya, kalau misalnya kalian ada kesulitan presensi, langsung bilang saya, jangan menunda-nunda. Nanti daripada lupa, di akhir saya nggak bisa masukin nilai kalian yang rugi. Ya. Oke, sekarang saya mau kelompok yang tadi saya minta untuk mempersiapkan presentasi Fishbone. Kelompok 3 dulu deh. Kelompok 3 ada Risa, Kurnia Fitri, Muhammad Gigih, Galih Pratama, dan Rizka Nurul Septiana. Mbak Risa ini PJ saya ya. Mbak Risa ada? Ada Bu. Oke, silakan. Itu apa, Pak? Tidak tahu. Itu yang kemarin Sabtu itu kan? Iya, Sabtu kemarin. Udah ada pengumuman sekarang. Udah pengumuman. Nah,
itu ya. Enak ini jangan. Jangan kita kan. Gimana Risa? Ada kesulitan? Arisa, ada kesulitan untuk share screen kah? Kelompok 3. Saya ikut berapa hari saya ya, Bu. Keluarkan semuanya, Bu. Halo. Pas lebaran. Enggak juga tuh, Bu. Halo kelompok 3, nggak ada yang respon? Ada, Bu, di manajemen. Oke, baik. Kalau gitu saya lompati dulu saja. Ke kelompok 9 ada? Ari Kurniawan, Dewi Nur Arifah, Dorotun Nafisa, dan Nazwa Dava Ramadan. Ada? Halo. Suara saya ini terdengar nggak ya? Dengar, Bu. Iya, kelompok 9 gimana? Sudah siap belum?
Oke, silakan langsung dijelaskan ini sistemnya apa. Dan ini berarti dari perspektif industri ya. Halo, kelompok berapa ini yang sharing? Kelompok 9. Kelompok 9, halo? Halo, Bu. Iya. Ya, silahkan dijelaskan. Berarti kalian membuat sistem apa? Kurang lancarnya konsep pada awal penggunaan. Penggunaan apa? Yes, halo. Ya, ya. Mau buat kita mau buat web untuk apa ya? Oh, untuk food court online. Nah, Oke. ini mungkin kalau di proses awal ini karena belum sempurna karena belum digunakan, jadi prosesnya akan sedikit lambat. Terus dari manusianya juga ada beberapa pengguna yang belum bisa menggunakan web kami. Jadi sedikit belajar untuk menggunakannya. Terus dari produknya, pemesanan itemnya itu bisa membludak karena ini untuk food court, jadi banyak yang menggunakan. Terus produknya itu bisa nggak sesuai sama yang ada di gambar dari webnya itu. Oke. Dari price-nya, nanti harganya itu cenderung berubah-ubah karena kan setiap counter punya harganya sendiri-sendiri, setiap beberapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali akan dirubah. Terus lingkungannya itu nanti masyarakat tentang konsep yang digunakan sama kita untuk membantu mereka memesan produk dan memesan produk makanan dari food court-nya itu, Bu. Oke. Gini, daftar harga berubah-berubah itu kan terkait dengan data, ya berarti ya. Mungkin di sini lebih tepatnya adalah data ya. Ya. Itu bukan price. Kemudian pemesanan item yang membludak itu menurut saya kan masuk ke proses. Ya kan? Di prosesnya ada pemesanan item yang membludak. Kemudian di dalam proses juga ada produk tidak sesuai atau bisa juga masuk ke data produk tidak sesuai di daftar di data di sini. Di yang price itu. Itu. Kalau kurang pahamnya masyarakat akan konsep yang digunakan, itu kan berarti masuk ke manusianya. Itu. Ya. Jadi gini, kalau memang mau pakai yang
fishbone diagram studi kasus untuk bidang TI, itu kalau bisa jangan digabung dengan fishbone diagram pada manajemen industri. Gitu ya. Jadi karena kita memang fokus di pembuatan sistem, maka kita menggunakan masalah-masalah besarnya, yaitu di tulang-tulang besarnya ini, yang ada di lingkup teknologi informasi. Gitu. Jadi menurut saya ini maksudnya sudah benar, hanya peletakannya saja yang kurang tepat. Gitu ya. Dan definisi untuk masalah besarnya juga masih kurang tepat karena ini menggabung-gabungkan antara TI dan manajemen industri. Kayak lingkungan ini kan adanya di manajemen industri ya. Begitu juga Nggak banyak tapi ngabsen. price dan produk itu masuk di manajemen industri. Walaupun di manajemen industri pun namanya adalah material, tapi kalau misalnya di teknologi informasi ini adalah data dan proses. Ya, gitu sih kalau masukan dari saya untuk kelompok 9, jadi tolong dianalisis lagi, ditelaah lagi ya. Kalian mau mengambil yang mana, tapi kalau menurut saya karena kita membuat sistem, maka kita ambil tulang besarnya atau masalah besarnya itu dari lingkup TI. Gitu. Oke, kelompok 9. Ya, Bu. Terima kasih. Baik, jadi nanti direvisi ya. Ini juga masukan untuk yang lainnya karena saya nggak bisa ngeceki satu-satu, maksudnya presentasi satu-satu. Tapi nanti sebelum dikumpulkan ke saya, itu kalian bisa lihat lagi fishbone diagram yang sudah kalian buat. Gitu ya. Jadi nanti untuk penilaian akhirnya nilainya sudah maksimal. Gitu. Oke? Terima kasih kelompok 9. Untuk kelompok 3 gimana? Sudah siap? Bentar, Bu, memerlukan waktu. Oke. Sebentar saya juga sambil nyatet kelompok 9. Kelompok 10. Kelompok 10 ada Wahid Amin, Bilkis Elok, Novita Nurul, dan Hana Farah Diana. Ada? Ada kelompok 10. Ada, Bu. Oke, silakan ditampilkan di share screen.
Ada kesulitan kelompok 10 untuk share screen? Ini saya upload atau saya kirim ke Bapak atau Bapak yang tinggal finalisasi. Oke. Sudah. Oke, nanti dari Bapak ini. Tinggalan. Oke. Udah. Ini enggak ada. Enggak ada. Gimana kelompok 10? Kok diam-diam aja ini? Sulitankah? Oke. Silakan dijelaskan. Untuk kelompok 10 mau buat sistem apa? Penjualan buku online. Penjualan Buku online. buku online. Oke, baik. Oke, kemudian apa saja permasalahannya? Product price promotion process. Ini pemasaran deh kayaknya. Oke, gimana coba ceritain ke saya. Kenapa ini menjadi masalah penurunan kepercayaan pelanggan nih? Halo? Data stok tidak up to date, Bu. Dan Iya. Kenapa penurunan produk kepercayaan pelanggan ini kenapa? Kalian kan mau bikin sistem pembelian buku online, penjualan buku online. Itu kenapa penurunan kepercayaan pelanggan ini kenapa kok turun? Alurnya gimana? Kalian mau buat sistem itu karena penurunan kepercayaan pelanggan. Kalau misalnya dia penjualannya offline gitu ta? Hujan sini. Udah hujan pula.
Gimana kelompok 10? Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Kemarin kan saya tuh nggak ngasih contoh produk, price, promotion, proses, place. Itu kan teori terkait dengan promosi ya. Kenapa kalian bisa membuat produk, price, promotion, proses? Saya kemarin hanya memberikan contoh terkait dengan manajemen industri dan bidang TI. Dasarnya apa? Sama seperti kelompok yang tadi juga. Ada seperti itu juga. Gimana nih? Saya juga jadi bingung kalau kalian diem aja. Karena jenis produk banyak sehingga kesulitan, Bu. Nanti. Jadi stok barang yang diperlukan Jenis produk, banyak, jenis produk banyak sehingga kesulitan update stok barang, Bu. Sehingga diperlukan kategori jenis produk yang membuatkan kode produk untuk tiap produk yang ada. oke, terus hubungannya sama penurunan kepercayaan pelanggan apa? Oke, saya paham itu. Jadi sangat banyak buku yang dijual, sehingga akan membuat sistem penjualan online yang dimana di situ sudah ada kode produk untuk tiap-tiap buku. Ya kenapa permasalahannya nggak itu aja, kenapa kok penurunan kepercayaan pelanggan? Kan bisa permasalahannya adalah banyaknya buku yang tidak tercatat. Gitu. Kan bisa. Ya, Bu. Ya toh? Saya malah jadi curiga kenapa tujuan awalnya seperti itu, kemudian fishbone diagramnya seperti ini. Apakah memang dibuat sendiri? Ataukah membuat Karena pelanggan mencari yang lainnya? malas untuk memilih produknya, Bu. Oke, kan sebenarnya bisa diambil garis besarnya gitu loh. Ya. Pelanggan sulit memilih produk karena banyak produk yang tidak tercatat. Gitu ya. Iya. Maka kalian akan membuatkan sistemnya yang baru. Gitu. Intinya kan berarti banyak buku yang tidak tercatat. Gitu ya. Ya, coba kalian telaah lagi lah keinginan atau alasan kemarin membuat sistem tersebut itu apa. Kemudian coba kalian cari masalah besar utamanya, gitu ya. Kemudian buat lagi fishbone diagramnya. Dan kalau bisa mengacu pada yang bidang TI, karena kita buat sistem. Kita tidak melakukan promosi. Oke? Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 10. Berarti tinggal kelompok 3 ya. Saya tunggu untuk di share screen. Sudah, Bu.
Oke, silakan langsung di-share screen untuk kelompok 3. Mana share screen-nya kelompok 3? Sudah belum? Apa komandan? Mari dapat penawaran dari Fiberstar. Jadi apa fiber Pak? Maksudnya dia bisa menyediakan kabel antara 3 sampai. Kenapa kelompok 3? Ada kesulitan share screen kah? Jalur. Ini ada Sudah jalur dari share. Belum Bintang muncul. Saya belum punya cara direct line kan. Dan kapan hari kan Pak Eka itu akan nyuruh saya untuk nyari vendor Pak, itu ya walaupun kita nggak bisa punya jalur secara mandiri lah. Si ini Kenapa? Belum bisa juga kah? Lemot itu Oh, lemot laptopnya. Ya, Bu. Ya, ya, Bentar ya, Bu. baik.
Nah, ini muncul nih. Oke, silakan. Dijelaskan kelompok 3, sistemnya mau buat apa? Tapi luar biasa semua. Apa? Ya, dia juga bisa dimanfaatkan untuk kita internet. Kita nggak bisa istilahnya menurunkan buat internet itu sama. Ini ya, mungkin kalau misalnya berat, yang nampilkan, yang jelaskan yang nggak share screen, supaya lebih ringan. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Iya, kalau ekonomi kan mungkin jalan yang masih ada. Sekarang itu kan mungkin jalan sudah nggak tahu berapa besaran yang kita langgan per tahun. karyawan Ini di toko ke atas, kalau nggak salah loh. yang pembuatan butuh data Hitungannya sebenarnya mulai nanti. Putus-putus, Rizka. Mohon maaf. Jadi ini buat sistem apa? Di sini lagi hujan sih, apa ngaruh ya ke saya ya? Iya. Di sini jadi tentang kinerja toko maksimal, tentang human error seperti kesalahan manusia, terus waktu dataan barang-barang yang akan display di toko, terus seperti menghitung stok masih manual, dan penelitian kosmetik yang memerlukan waktu lama, seperti jumlah kosmetik banyak, harga kosmetik sering berubah-ubah, kurangnya karyawan. Oke. Kalau kurangnya karyawan ini masalahnya sih ada di human sih, kalau menurut saya ya. Kemudian data stok tidak up to date, iya boleh. Prosedur sering kehabisan stok. Ini maksudnya kurangnya karyawan ini masuk ke bukan ke human error, tapi lebih ke kurangnya karyawan yang kompeten misalnya kayak gitu, gitu ya. Jadi dipindah di situ. Kalau yang pembuatan laporan betul-betul oke. Jadi ini adalah pembuatan sistem penjualan kosmetik gitu ya? Ya, benar. Oke, baik. Data stok tidak up-to-date perhitungan. Oke, menurut saya ini udah betul ya, cuman sedikit aja masukan dari saya. Jadi ini yang saya maksud. Jadi benar-benar fokus ke bidang TI. Walaupun di sini dia nggak memasukkan semuanya, dia hanya memasukkan prosedur, kemudian memasukkan manusianya atau SDM-nya dan datanya, gitu ya. Jadi ini sudah benar konsepnya. Jadi kita harus fokus di yang TI, gitu, yang di bidang TI. Jadi untuk masalah besarnya kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa di fishbone diagram sendiri itu sebenarnya sudah dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya. Gitu. Dan kemarin saya jelaskan permasalahan manajemen industri dan bidang IT. Gitu ya. Kenapa kok saya jelaskan juga manajemen industri? Karena itu juga penting gitu ya. Mungkin apabila kalian nanti tidak terjun langsung sebagai programmer, tapi kalian bisa menjadi manajer, itu juga kalian harus tahu apa-apa saja kira-kira yang menjadi permasalahan biasanya. Nah, ini sudah fokus di permasalahan bidang IT, hanya saja ada kesalahan sedikit saja. Gitu ya. Dan menurut saya masalah utamanya juga sudah benar, karena kinerja toko kurang maksimal, makanya dia membuat sistem informasi penjualan kosmetik. Gitu ya. Jadi ada gambaran gitu ya, bahwa memang sistem itu benar-benar dibutuhkan karena emang permasalahannya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai yang namanya fishbone diagram itu
di luar konteks permasalahan utamanya. Makanya saya tadi minta untuk di kelompok 10 ya, untuk menelaah lagi sebenarnya masalahnya itu apa sampai harus dibuatkan sistem tersebut. Gitu. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lain silahkan dilakukan analisis lagi apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, saya kasih waktu untuk pengumpulannya maksimal hari ini aja ya. Karena saya minta kalian untuk membuat use case diagram maksimal dikumpulkan di hari Senin. Gitu ya, supaya tidak menumpuk. Jadi kalian langsung eksekusi yang fishbone diagram. Boleh tanya ke saya, boleh tanya ke temennya kalau misalnya sungkan. Gitu ya. Monggo, kalian kan juga satu angkatan. Gitu ya, seharusnya kalian juga mempunyai grup kelas. Tuh, saling bekerja sama dalam belajar itu tidak masalah. Oke? Terima kasih kelompok 3 untuk pemaparannya. Ini konten. Oke, baik. Saya rasa cukup. Kalian bisa langsung melakukan eksekusi ya untuk praktek 1 SKS-nya. Bisa langsung dikerjakan untuk pembetulannya fishbone diagramnya. Kalau misalnya dirasa sudah betul, ya monggo silakan dicicil untuk membuat use case diagram. Gitu ya. Kita ketemu minggu depan ketika UTS. Sekali lagi, kalau dari jurusan tidak menjadwalkan, maka akan saya jadwalkan di jam kuliah, yaitu Rabu jam 10.20 selama 2 SKS. UTS-nya esai, nanti akan saya upload di mana, nanti akan saya komunikasikan lagi dengan PJ, karena saya masih juga belum buat soalnya sebenarnya. Oke? Terima kasih semuanya, kalian sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Semoga lancar minggu depan UTS-nya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini memberikan manfaat untuk saya dan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, sama-sama.